Shalom dan puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana di dalam program ini saudara akan dikuatkan melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui program ini. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari siapkan hati saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, merindukan campur tanganmu, merindukan lawatanmu. Kami mau berseru bersama, berdoa bersama. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami rindu iman kami dibangkitkan melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Biarlah saat ini iman kami dikuatkan kembali melalui firman-Mu. Urapi hamba ya Tuhan, dan urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada setiap saudara yang akan membangkitkan iman saudara dalam menaikkan doa-doa dan permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Matius pasal yang ke-9, mulai ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun yang mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana dalam perjalanan pelayanan Yesus, satu kali datanglah dua orang buta kepada Yesus. Dan kemudian singkat cerita saudara, di ayat 29 di sana dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Ada dua orang buta datang kepada Yesus dan akhirnya mengalami jamahan Yesus dan kemudian mengalami mujizat. Mata mereka yang buta akhirnya melek, mata mereka yang buta akhirnya dapat melihat. Masalah mereka yang mereka tanggung selama ini akhirnya terselesaikan, penyakit mereka akhirnya disembuhkan. Saudara, hal yang sangat unik di sini adalah di mana dikatakan ada dua orang buta yang sama-sama datang kepada Yesus. Saya hanya berpikir, kenapa ada dua orang buta ini bisa bersama-sama dan mereka datang kepada Yesus? Yang saya pikirkan saudara adalah bahwa kedua orang buta ini akhirnya mereka bisa bersama-sama adalah karena mungkin mereka sudah kurang perhatian dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka, sehingga akhirnya mereka mencari-cari orang yang senasib dengannya, dan ketemulah dua orang buta ini, dan mereka merasa bahwa mereka senasib, keadaan mereka sama, dan merekalah yang akhirnya berteman. Dan satu kali ketika mereka dengar berita tentang Yesus, akhirnya kedua orang buta ini datang kepada Yesus. Dan singkat cerita saudara, akhirnya ayat 29, Yesus menjamah mata mereka dan menyembuhkan mereka. Mujizat yang dahsyat pun terjadi atas mereka.
Saudara, orang yang kemungkinan dua orang ini adalah orang yang sudah tidak terlalu diperhatikan lagi, orang yang sudah terabaikan, karena mungkin mereka selama ini sudah sangat membebani keluarga, sangat membebani lingkungan mereka. Tetapi ternyata orang yang demikian, ayat 29 dikatakan bahwa Yesus menjamah mereka. Tidak ada manusia yang terlalu hina di hadapan Tuhan. Dan sekalipun kedua orang tersebut mereka selama ini mungkin sudah tidak terlalu diperhatikan oleh keluarga, tidak terlalu diperhatikan oleh orang-orang dekat mereka, tetapi Yesus masih memperhatikan mereka. Demikian hari ini saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa siapapun saudara, apapun keadaan saudara, saat ini kalau kita belajar dari sini saudara, bahwa hari ini Yesus mengasihi saudara dan Yesus mau mengulurkan tangannya untuk menjamah setiap saudara. Mungkin ada orang-orang yang berkata, aku tidak layak karena aku begini, karena aku begitu dan sebagainya. Dengar, tidak ada orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Hari ini dia mau mengulurkan tangan, dia menjamah saudara dan menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam kehidupan saudara. Apa yang menjadi bebanmu? Apa yang menjadi persoalanmu? Biarkan tangan Tuhan terulur, menjamah dan melakukan mujizat dalam hidup saudara, mengangkat segala beban persoalan saudara, menyembuhkan penyakit saudara, dan menyatakan mujizatnya dalam hidup saudara. Kalau tangan yang berkuasa itu terulur, menjamah saudara, maka mujizat dan perkara besar pun akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini yang saya rindu kita belajar adalah apa yang menjadi alasan sehingga Yesus mengulurkan tangan kepada orang buta itu dan menjamah mereka sehingga akhirnya mereka mengalami mujizat. Apa yang mereka lakukan? Hari ini saudara, sekali lagi Tuhan rindu menjamah setiap pribadi, melakukan mujizat dalam kehidupan setiap pribadi siapapun dia. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apakah setiap orang akan mengalami jamahan Tuhan? Tentu saja tidak. Jadi siapa yang akan mengalami jamahan Tuhan? Itu yang saya rindu kita belajar hari ini dari kehidupan, dari kisah kedua orang buta ini mengalami mujizat. Jadi pada waktu itu saudara, di ayat 27 dikatakan ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Jadi apa yang mereka lakukan sehingga akhirnya tangan Yesus terulur, menjamah dan menyembuhkan mereka saudara? Mereka ikut Yesus sambil berseru-seru, memohon. Mereka mengikut Yesus bukan hanya ikut-ikutan saudara, bukan hanya karena penasaran, tetapi mereka ikut Yesus sambil berseru-seru dan memohon di hadapan Tuhan. Saudara, orang yang akan mengalami jamahan Tuhan, orang yang akan mengalami mujizat dalam hidupnya adalah orang yang dalam pengiringannya akan Tuhan, dia hidup dengan seruan, doa dan permohonan di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya doa untuk sementara waktu, tapi kalau dikatakan berseru-seru adalah bahwa doa itu dipanjatkan sampai jawabannya diterima. Sama seperti kedua orang buta ini, mereka berseru-seru sampai akhirnya mereka mengalami mujizat, tangan Tuhan terulur, menjamah dan menyembuhkan mereka. Kalau saudara rindu mengalami mujizat, mengalami jamahan Tuhan dalam kehidupan saudara, berserulah terus apapun kondisinya, seberapa berat pun itu, seberapa sulit pun itu, berserulah terus sampai akhirnya saudara lihat campur tangan Tuhan, mujizatnya, jamahannya, tangannya terulur menjamah saudara. Itu sebabnya dalam hidup saudara, apapun beban persoalan saudara, berserulah terus kepada Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama saudara. Kita akan berdoa terus di hadapan Tuhan. Channel Sahabat Doa ini dibuat untuk menjadi sahabat doa saudara. Kami ada untuk menolong saudara, menopang saudara dalam doa-doa saudara. Berserulah terus. Mari kita berseru terus setiap malam akan diupayakan untuk memposting video baru
di dalam channel ini, saudara. Mari jadikan ini jadi channel sahabat doa saudara, untuk kita bersama-sama menaikkan segala pergumulan, segala beban, persoalan kita. Terus silakan tuliskan permohonan doa saudara di kolom komentar. Kami akan berdoa, kami akan memohon di hadapan Tuhan untuk Tuhan menjamah dan melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Kita akan bersama-sama terus berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan. Setiap malam nantikan saudara video baru diposting di channel ini, dan kita akan berdoa bersama. Dan yang kedua yang dilakukan oleh kedua orang buta ini adalah ketika mereka berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Mereka orang yang terabaikan saudara. Mereka adalah orang yang kurang kasih sayang, sehingga ketemulah orang buta dengan orang buta karena tidak ada lagi mungkin yang menyayangi mereka. Tapi ada satu pribadi yang mereka sadar dan mereka tahu bahwa dia penuh belas kasihan, itulah Yesus. Sehingga ketika mereka datang kepada Yesus, yang mereka mohon adalah, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Kita perlu belas kasihan Tuhan dalam kondisi, dalam keadaan, dalam kehidupan kita saudara. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya dalam perjalanan hidup saudara, selalu harapkan, selalu doakan, selalu mohonkan belas kasihan Tuhan, karena kita perlu belas kasihannya di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua yang mereka lakukan. Mereka memohon belas kasihan Tuhan sehingga akhirnya mereka mengalami mujizat. Dan yang terakhir saudara, di ayat 28 dikatakan, setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Hal ketiga yang mereka miliki sampai akhirnya mereka mengalami mujizat adalah iman. Mereka percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Mereka percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Mereka percaya sekalipun mustahil. Saudara bayangkan saudara, betapa dahsyatnya mujizat itu. Mereka buta, tetapi mereka percaya bahwa betapapun mustahilnya mereka disembuhkan, betapapun mustahilnya mereka dapat melihat, tapi mereka percaya bahwa Yesus sanggup. Hari ini betapa berat, betapa sulit, betapa menderita pun saudara, percayalah Yesus sanggup menjamah dan memulihkan saudara. Iman saudara, itu yang dilihat Tuhan. Itu sebabnya di ayat 29 dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Kalau saudara percaya bahwa Yesus sanggup membebaskan, Yesus sanggup melakukan mujizat dalam hidup saudara, hari ini kalimat ini juga bagi saudara. Yesus berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Puji Tuhan saudara, kita sudah merenungkan firman Tuhan bahwa di dalam perjalanan hidup kita, mari kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan doa seruan-seruan. Kita sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan memohon belas kasihannya. Kita sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Dia sanggup. Maka dengan demikian tangannya terulur menjamah setiap kita. Biar tangan Tuhan terulur menjamah saudara, melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah malam hari ini iman saudara dibangkitkan, sehingga ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, kita mengalami jamahan dan mujizat Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah tangan Tuhan terulur menjamah dan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, iman saudara telah dibangkitkan untuk menaikkan segala permohonan dan doa-doa pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saat ini saudara, mari datang kepada Tuhan membawa beban dan persoalan saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita bersama-sama bersepakat, mari kita bersama-sama bersatu hati datang bermohon di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mendengarkan setiap pergumulan doa saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan doa saudara. Itu sebabnya saudara, mari kita datang kepada Dia. Saudara, datanglah kepada Tuhan dengan iman.
bahwa Allah peduli dan Dia sanggup menolong saudara, dan datanglah kepada Dia dengan penuh kerendahan hati, maka Allah akan mengalirkan jawaban-jawaban bagi segala pergumulan saudara. Saat ini saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa saudara secara pribadi. Mungkin saat ini ada pergumulan, ada doa-doa khusus, ada penyakit, ada beban berat, atau apapun yang sedang saudara alami saat ini. Mari datang dan rendahkan diri di hadapan Tuhan. Berserulah kepada Dia, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari mulai ungkapkan di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, datang kepada Dia dengan seruan. Datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati. Mari mulai berdoa saudara, saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang setiap anak-anak-Mu yang sedang menaikkan pergumulan mereka di hadapan-Mu, menaikkan segala kerinduan mereka, doa-doa mereka di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini Bapa, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang mengerti segala kerinduan mereka, lebih dari apa yang mereka mengerti. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala permohonan mereka, lebih daripada mereka mampu meminta ya Tuhan. Saat ini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, Engkau menjawab mereka. Engkau menjawab anak-anak-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Engkau menjawab segala kerinduan mereka. Engkau menjawab segala pergumulan-pergumulan mereka. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala permohonan mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang menjadi jawaban bagi anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi kesehatan saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang menderita sakit. Mungkin saat ini ada saudara yang bahkan terbaring di rumah sakit, dan saudara sedang mendengarkan renungan ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Mari kita memohon bersama kepada Tuhan atas segala beban penyakit saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percayalah kalau dulu Allah menyembuhkan, hari ini pun Dia Allah yang sama yang sanggup menyembuhkan saudara, dan Dia akan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Mari saudara datang kepada Tuhan, angkat tangan kanan saudara kepada Dia, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan Tuhan menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Mari kita berdoa bersama buat kesehatan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang terbaring karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Anak-anak-Mu sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah tangan-Mu terulur menjamah tangan ini, mengurapi tangan ini, dan menyembuhkan bagian tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak ya Tuhan permohonan-permohonan doa, dan mereka memohon supaya mereka disembuhkan dari sakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, jamah pencernaan mereka, jamah lambung mereka ya Tuhan, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung ya Tuhan. Bahkan mungkin mereka sudah mengalami anxiety ya Bapa, tidak bisa tidur dan sebagainya. Mereka mengalami kecemasan oleh karena asam lambung. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Ada begitu banyak permohonan doa juga
oleh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Bapa yang baik, nyatakan belas kasihan-Mu. Jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes ya Bapa. Segera pulihkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada mungkin mereka yang sudah sekian lama mengalami sakit diabetes sehingga merembet kepada organ dalam tubuh mereka, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Kerjakan kesembuhan, pulihkan kadar gula darah mereka Tuhan. Normalkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, Bapa yang baik, Tuhan juga menolong anak-anak-Mu yang mengalami kadar kolesterol yang tinggi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, kerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol. Hamba juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dan normalkan kembali hipertensi anak-anak-Mu Tuhan. Dan berikan kesembuhan bagi mereka, berikan kesehatan bagi mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kanker, Tuhan, kanker apapun itu, dan seberapa mustahil pun kata dokter disembuhkan, tetapi Allah kami sanggup menyembuhkan segala penyakit kanker. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, kerjakan kesembuhan ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker ya Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan juga tolong normalkan asam urat mereka ya Tuhan. Mungkin mereka sedang menderita oleh karena asam urat mereka sedang tinggi. Tuhan tolong dan kerjakan kesembuhan, pulihkan dan normalkan asam urat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin sudah mengalami gagal ginjal dan sedang mengalami proses cuci darah, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan tolong. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Normalkan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan, sembuhkan dan sembuhkanlah ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah jantung, Tuhan, Engkau yang tolong anak-anak-Mu. Engkau kerjakan kesembuhan jika ada anak-anak-Mu mengalami sakit jantung ya Tuhan. Normalkan kembali ya Tuhan. Apakah mengalami penyempitan jantung, apakah mengalami pembekakan jantung, apapun yang menjadi penyebab penyakit jantung mereka, Tuhan kerjakan. Dalam nama Yesus, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati dan sembuhkan jika ada anak-anak-Mu mengalami sakit lever, Bapa, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu mengalami migrain, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit getah bening, Tuhan tolong dan Tuhan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami penyakit getah bening ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu.
Mungkin ada saat ini penyakit anak-anakmu yang belum disebutkan. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Saudara, jika ada saudara yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan di dalam video ini, mari datang kepada Tuhan, saudara. Datang kepada Dia, harapkan pemulihan dan kesembuhan daripada Tuhan. Taruh tangan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan imani Tuhan mengerjakan kesembuhan. Tangannya terulur untuk menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi penyakit saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, tolong setiap anak-anakmu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Jika ada anak-anakmu yang saat ini ada dalam keadaan sehat, Tuhan kiranya terus campur tangan dalam kesehatan mereka, dan biarlah mereka tetap tinggal sehat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anakmu Bapa. Berikan kesehatan bagi anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi pergumulan saudara. Mungkin saat ini saudara sedang memikul beban berat, memikul pergumulan berat, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, atau apapun itu saudara. Mari datang kepada Tuhan, biarkan Dia angkat segala beban dan persoalan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang memikul beban berat. Mungkin masalah mereka sedang berat saat ini ya Tuhan, yang sedang mereka pikul. Tuhan, tolong mereka, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka. Engkau yang membebaskan mereka dari belenggu beban berat, dan berikan kelegaan, kedamaian, ketentraman bagi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban dan persoalan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu honorer ya Tuhan, yang bekerja berprofesi sebagai honorer. Tuhan kiranya yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkarya, Engkau memberkati anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biar mereka bisa mengalami mujizat Tuhan, dan karir mereka Engkau angkat dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu juga bagi mereka yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, jaga lindungi mereka, berikan selalu keselamatan kerja bagi mereka, dan biar melalui profesi mereka, mereka bisa mencukupkan segala kebutuhan di tengah-tengah anggota keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, berkati kehidupan mereka. Bahkan kami berdoa bagi para petani. Tuhan tolong para petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati mereka, apa yang mereka tanam, Tuhan kiranya memberkati sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang memberkati. Bisnis dan usaha mereka bisa berkembang dan bisa maju untuk kemuliaan nama-Mu, dan untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Berkati anak-anak-Mu pengusaha dan pebisnis. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai dalam bidang apapun kepegawaian mereka. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati anak-anak-Mu dalam
nama Tuhan Yesus. Berkati karir mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat dalam medis Bapa. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dalam situasi pandemi ini Engkau tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para medis, ajar mereka mengabdi untuk kesehatan masyarakat bangsa Indonesia ini Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para pejabat di bangsa ini, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan para PNS juga, berkati mereka. Mereka sudah mengalami jaminan dari negara ini Tuhan, ajar mereka mengabdi dengan segenap hati bagi bangsa ini. Dan anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan memberkati hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan dan ketentraman bangsa ini. Berkati mereka untuk bersinergi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pensiunan yang saat ini Tuhan, mungkin mereka tidak memiliki banyak kegiatan, tapi biarlah kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mereka sedang ada dalam pensiunan, mereka sudah pensiun. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sampai saat ini mereka masih ada dalam situasi pengangguran oleh karena sulitnya mencari kerja. Dalam situasi ini Tuhan, tolong anak-Mu ini ya Bapa, tolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat masa depan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu. Engkau persiapkan masa depan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hubungan suami istri, berkati hubungan orang tua dan anak, berkati hubungan sanak saudara, biar semuanya semakin damai, tentram, dan menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang ilahi. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jika ada masalah persoalan yang sedang mereka hadapi di tengah keluarga, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih ada dalam studi, mereka yang kuliah, mereka yang masih duduk di kursi SMA, SMP, dan SD, dan setiap anak-anak dari anak-anak mereka juga yang masih sekolah. Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati studi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, ini doa kami kepada Tuhan. Ada begitu banyak topik-topik doa yang sudah kami naikkan, dan masih begitu banyak topik-topik doa yang ingin kami naikkan. Tetapi hal yang kami tahu bahwa Engkau Allah kami yang lebih tahu memberi daripada kami meminta ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seruan kami kepadamu. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya malam hari ini saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa pergumulan saudara yang sudah dinaikkan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan diberkati setiap hari melalui renungan di channel ini dan melalui doa di channel ini. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan pada saat ini.
Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.